Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kitab yang ke-33, yaitu Kitabul Imarah, kitab tentang imarah, kepemimpinan. Al-imarah, kepemimpinan. Nah, bab yang pertama adalah babun nas tabaun li Quraisy. Bab tentang bahwa manusia itu mengikuti Quraisy. Wal khilafatu fi Quraisy. Dan khilafah, kekhalifahan itu adanya pada orang-orang Quraisy. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat hadis-hadisnya. Yang pertama, haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu taba'un li Quraisy." Manusia itu mengikuti Quraisy fi hadzal sya'n, dalam urusan ini. Muslimuhum taba'un li muslimihim. Orang-orang muslim dari manusia yang lain mengikuti muslim dari Quraisy. Wa kafiruhum taba'un li kafirihim. Dan yang kafir di antara mereka mengikuti orang-orang kafir dari orang-orang Quraisy. Baik, begitu sabda Rasulullah SAW. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan kepada orang Quraisy, ya nggak bisa kita ngiri, nggak bisa kita ngiri. Kayak Yahudi, ya, Bani Israel dulu pernah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bani Israel dilebihkan oleh Allah, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, bahwa aku telah lebihkan kamu di atas seluruh alam. Muhammad Rasulullah SAW diutus, berubah lagi, kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, yang ditampilkan untuk manusia. Syaratnya ada, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu beriman kepada Allah, kamu mengajak yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan kamu beriman kepada Allah. Baik, kemudian orang-orang Quraisy dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, nggak boleh kita ngiri. Baik, kemudian di hadis tadi cuma dikatakan muslimuhum taba'un li muslim wa kafirum taba'un li kafirihim. Kalau di riwayat Muslim lafadznya begini, an-nasu taba'un li Quraisyin, manusia itu mengikuti orang-orang Quraisy fil khair wasyar, dalam kebaikan dan keburukan. Apa ya maksud hadis ini? Di antaranya begini, ada yang tafsirkan, waktu orang-orang Quraisy belum masuk Islam, atau sedikit yang masuk Islam, itu bangsa-bangsa yang lain, suku-suku yang lain masih menunggu. Begitu Quraisy masuk Islam, yadkhuluna fi manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja,
Mereka masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Baik, jadi ini kelebihan lah yang Allah berikan kepada mereka. Nah, sekarang selanjutnya tentang khilafah, yakni kepemimpinan sepeninggal Rasulullah SAW. Jadi di semua kitab ini juga dibicarakan tentang imarah ini, karena memang ada sabda-sabda Rasulullah SAW, tapi kita pahami yang benar lah, kita pahami yang benar. Kadang orang katakan khilafah ternyata bukan. Coba kita lihat hadisnya ini yang berikutnya 1194. Hadithu Abdullah bin Umar. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu hadzal amru fi Quraisyin. Urusan ini, yakni kepemimpinan umat Islam ini, senantiasa berada pada orang Quraisy. Ma baqiya minhum itsnan. Sekalipun tinggal di antara mereka 2 orang saja, tetap yang memimpin umat Islam adalah orang Quraisy. Nah, lebih jelas lagi hadis berikutnya. Hadis Jabir ibn Samurah wa abihi Samurah ibn Junadah Aswa'i. Qala Jabir ibn Samurah. Jabir bin Samurah katakan sami'tun Nabi. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Yakunu 12 amiran. Akan ada 12 amir. Nah, kadang-kadang lafadznya khalifah di riwayat Bukhari Muslim ini amir. Faqala kalimatan lam asma'ha. Lalu kata Jabir, Nabi mengatakan kata-kata yang aku tidak mendengarnya. Ngomong apa ya Rasul? Ini yang katakan Jabir tadi. Ngomong ke bapaknya. Ngomong apa ya Rasul? Faqala abi. Lalu bapakku mengatakan innahu qal, bahwa sesungguhnya Nabi tadi bersabda wa kulluhum min Quraisy, semuanya itu dari suku Quraisy. Baik, disebutkan ini belum begitu jelas. Nah, sekarang kalau kita lihat di hadis lafaz-lafaz yang ada di dalam Sahih Muslim, itu ada beberapa lafaz hadisnya, di antaranya begini yang ada di Sahih Muslim. Inna hadzal amra la yanqadi hatta yamdiya fihim 12 khalifatan. Jadi kalau di tadi lafadznya amiran di riwayat Muslim, urusan ini tidak akan berhenti atau selesai. Hatta yamdiya fihim, hingga berlalu pada mereka 12 khalifatan. Kemudian tsumma takallama bi kalamin khafiyyin alayya. Kemudian kata Jabir, Nabi mengatakan kata-kata lirih. Fakultu li abi, aku bertanya kepada bapakku, makan apa yang dikatakan oleh Rasul? Qal, Nabi katakan kulluhum min Quraisy, semuanya dari suku Quraisy. Baik, 12 khalifah ini yang mana ya? Apa 12 khalifah seperti konsepnya orang-orang Syiah? Bukan. Jadi khalifahnya benar-benar khalifah yang sah lah. Khalifah yang sah menurut Islam dan diakui oleh umat Islam. Nah, kemudian sudah berapa khalifah ini yang sudah ada atau yang sudah berlalu? Wallahu a'lam. Yang disepakati oleh umat Islam, yang jelas yang sepakati ya Al-Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, plus satu lagi yang semua sepakat, Khamisul Khulafa, khalifah yang kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu dari Bani Umayyah, dan beliau putra mahkota, waliul ahdi. Tapi ketika kerajaan atau kekuasaan jatuh ke tangan beliau serahkan lagi kepada umat Islam. Kemudian karena memang beliau terkenal orang yang solih dan seterusnya lah, maka beliau dipilih. Jadi benar-benar dipilih, dibaiat oleh
umat Islam sebagai khalifah yang kelima. Itu yang jelas disepakati. Lalu sebagian ulama ada yang berpendapat ada tuh khalifah dari Bani Umayyah yang ada di Cordova, yang ada di Spanyol, atau beberapa khalifah dari Bani Abbasiyah, wallahu alam. Jadi ada yang beberapa pendapat seperti itu. Yang jelas yang disepakati 5 tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan Nabi perintah untuk alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin mim ba'di. Wajib bagi kamu mengikuti sunnahku dan sunnah al khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin mim ba'di, yang terbimbing, ar-rasyidin yang lurus, al-mahdiyyin yang dapat petunjuk, mim ba'di sepeninggalku. Baik, jadi kalau ada konsep-konsep tentang khilafah tapi tidak seperti yang ada di hadis ini, ya bukan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang dikatakan Rasul kulluhum min Quraisy, semuanya dari Quraisy. Nah, kemudian kok pemimpin-pemimpin dari Bani Umayyah, dari Bani Abbasiyah, dari Turki, kok disebut juga khalifah? Ayat itu kan sebutan manusia. Kayak Muawiyah itu juga disebut khalifah. Tetapi begitu beliau menetapkan anaknya sebagai putra mahkota, waliul ahdi, maka beberapa sahabat mengatakan mamlakah. Ini sudah berubah jadi kerajaan, jadi monarki. Jadi beda khalifat dan kerajaan. Jadi semuanya disebutnya khalifah sampai ke khalifahan Turki juga itu. Jadi umat Islam itu dipimpin orang Arab tuh 7 abad. Dari Rasul, Al-Khulafaur Rasyidun, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah 7 abad. Terus dipimpin orang Turki 7 abad juga. Jadi kalau kita bicara kekhalifahan, sebetulnya tidak mengacu ke Turki. Kita mengacu ke Al-Khulafaur Rasyidun. Karena itu khalifah yang Nabi katakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin mim ba'di. Baik, jadi Turki memimpin umat Islam 7 abad. Nah, sekarang kita lagi di zaman begini nih. Allah alam nih, gimana keadaan kita sekarang. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, babul istikhlaf wa tarkih. Bab tentang istikhlaf, menunjuk pengganti. Khalifah artinya kan diantara maknanya pengganti. Wa tarkih, dan meninggalnya, yakni tidak menunjuk khalifah atau pengganti. Maksudnya kalau seorang amir, seorang khalifah sudah memperoleh tanda-tanda kematian, apakah dia harus menentukan seorang pengganti, tapi bukan waliul ahdi kayak dari Bani Umayyah tadi, itu kan anaknya sendiri yang yang diangkat sebagai putra mahkota. Baik, nah untuk lebih jelasnya kita lihat hadisnya. Hadits Umar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal qila li Umar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia katakan, Umar ditanya, ala tastakhlif, engkau tidak menetapkan pengganti? Itu ketika Umar habis terkena musibah yang ditusuk orang. Jadi sudah ada tanda-tanda kematian. Nah, ditanya, sebetulnya para ulama katakan yang bertanya itu Ibnu Umar itu sendiri. Nah, bertanya apa? Engkau tidak menetapkan pengganti? Qal in astakhlif faqad istakhlafa man huwa khairun binni Abu Bakrin. Kalau saya menentukan seorang pengganti sesudahku, ya orang yang lebih baik dariku juga sudah menetapkan pengganti, yaitu Abu Bakar. Jadi maksudnya dulu Abu Bakar sakit sekitar 15 hari gitu. Itu dia sakit, dia sudah merasa mau menghadap Allah. Dia nunjuk Umar dan ditulis, yang menulis Utsman. Lalu diumumkan ke umat Islam, diterima gitu. Jadi nggak maksakan juga diterima oleh umat Islam. Maka Umar tadi ketika ditanya, engkau tidak menentukan pengganti.
Kalau saya menentukan khalifah pengganti, ya orang yang lebih baik dariku, yaitu Abu Bakar, telah lakukan hal itu. Wa in atruk, dan jika aku tinggalkan, yakni aku tidak menetapkan pengganti, faqad taraka man huwa khairun minni. Nah, maka sungguh orang yang lebih baik dariku juga meninggalkan hal itu, yakni tidak lakukan hal itu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu keputusan Umar. Maksudnya kalau saya menetapkan pengganti, ya ada teladan ya orang yang lebih baik dariku, yaitu Abu Bakar. Kalau tidak, juga ada orang yang lebih baik dariku yang tidak melakukan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'athnau alaih. Lalu mereka memuji Umar. Faqal, lalu Umar katakan, raghibun rahibun. Raghib rahib. Apa itu maknanya? Raghib senang, rahib takut. Nah, di situ ada yang tafsirkan begini, begitu, begini, begitu. Di antaranya ada yang mengartikan begini. Raghibun rahibun, senang, takut, maksudnya adalah annas raghibun fil khilafah wa rahibun minha. Manusia itu ada yang senang untuk menerima jabatan khilafah, tapi ada juga yang tidak suka karena takut dosanya, takut resikonya nanti di hadapan Allah. Maka kata Umar, fa'in wallaitur raghiba fiha, kalau saya serahkan kepemimpinan kepada orang yang menginginkannya, khasyitu alla yu'ana 'alaiha, saya takut dia tidak ditolong nanti. Saya begini, kepemimpinan itu kalau diminta, apalagi orang tamak terhadapnya, nggak ditolong oleh Allah, dibebankan nanti kepada dirinya. Mana ada ya sekarang ya pemimpin yang tidak tamak itu. Wa in wallaitu rahiba minha, kalau aku berikan kekuasaan itu kepada orang yang takut terhadapnya, takut dosa, takut tanggung jawabnya di hadapan Allah, khasyitu annahu la yaqumu biha, saya takut dia tidak melaksanakannya, nanti nggak dikerjakan sebaik mungkin. Itu alasan Umar kenapa dia tidak menetapkan pengganti sebelum dia menghadap Allah. Raghibun rahibun. Lalu dia katakan, waditu anni najautu minha kafafan lali wala aliyah. Saya suka kalau saya selamat dari hal itu, ya saya mencukupkan dirilah. Apa lali wala aliyah. Kalau li itu pahala untukku, saya gak dapat pahala karenanya, juga tidak mendapat dosa karenanya, udah saya serahkan sajalah gitu kepada umat Islam. Wala atahammaluha hayyan wala mayitan. Dan aku tidak menanggung beban itu dalam keadaan hidup dan mati. Baik, jadi maksud tadi sini Umar itu menetapkan bahwa dia tidak menetapkan seorang pengganti sesudahnya. Baik, kalau di riwayat yang lain begini. Kata Salim dari Ibnu Umar katakan, dakhaltu ala Hafsah, saya masuk ke tempat Hafsah yang ada di Sahih Muslim. Hafsah kan saudara perempuannya. Faqalat, lalu Hafsah katakan, a'alimta anna abaka ghairu mustakhlif, kamu tahu tidak bahwa bapakmu tidak menetapkan pengganti? Qal qultu ma kana liyaf'al, aku katakan nggak mungkin lah Umar lakukan itu. Qalat innahu fa'il, Hafsah katakan iya dia lakukan itu, maksudnya dia tidak tetapkan pengganti. Qal, Ibnu Umar katakan, fahalaftu anni ukallimuh fi dzalika fasakattu hatta ghadawtu wa lam ukallimhu. Saya pun bersumpah bahwa saya akan bicara kepada Umar tentang ini. Itu ketika Umar sakit habis ditusuk gitu. Lalu aku diam,
Jadi masih dibolak-balik lah, dipertimbangkan. Diam. Hatta ghadautu. Ya aku berangkat wala mukallimhu. Dia sudah berangkat ke Tuan Umar, nggak jadi ngomong. Qal fakuntu ka'annama ahmilu biyamini jabalan. Saya seperti orang yang memegang bukit dengan tangan kananku, berat nih rasanya nih. Hatta raja'tu, hingga aku kembali lagi menghadap Umar. Fadakhaltu alaihi, lalu aku masuk ke tempatnya. Fasa'alani an halin nas. Umar menanyakan kepadaku tentang keadaan manusia, bagaimana ini umat Islam. Wa ana ukhbiru. Aku pun memberitahukan kepada Umar begini. Tsumma qultulah. Kemudian aku katakan kepada Umar, inni sami'tu an-nasa yaquluna maqalah fa'alaitu an aqulaha lak. Saya mendengar manusia mengatakan begini begitu, saya bersumpah saya akan sampaikan ini kepada engkau. Za'amu annaka ghairu mustakhlif. Mereka beranggapan atau mengatakan bahwa engkau tidak angkat pengganti. Wa innahu law kana laka ra'i ibil aw ra'i ghanam. Jadi di sini masih diajak diskusi Umar itu oleh anaknya. Mereka katakan bahwa engkau tidak angkat pengganti. Kata anaknya Ibnu Umar, andai saja engkau memiliki seorang pengembala onta atau pengembala kambing, tsumma ja'aka wa tarakaha, lalu pengembala itu datang kepada engkau lalu dia tinggalkan onta-onta dan kambing-kambingnya, maka ra'aita qad dhayya, pasti engkau berpendapat bahwa pengembala itu sudah menelantarkan binatang gembalaannya. Ini kata si Ibnu Umar, rasional juga kan ya, masuk akal. Dan fari'ayatun nasi asyad, ngangon, menggembalakan, memimpin manusia itu kan lebih berat urusannya. Kenapa kok ditinggal begitu saja? Qal Ibnu Umar katakan fawafaqahu qauli. Lalu Umar sepakat itu, terima pendapat anaknya. Habis itu fawadha'a ra'sahu sa'atan, dia letakkan kepalanya sejenak. Tsumma rafa'ahu ilayya, lalu dia angkat lagi kepadaku. Faqal, dia katakan innallaha azza wa jalla yahfadhu dinah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memelihara agamanya. Wa inni la illa astakhlif fa inna Rasulullah SAW lam yastakhlif. Jadi Umar yakin saja kepada contoh Rasul. Kalaupun aku tidak angkat pengganti, Rasul juga tidak angkat pengganti. Kan setelah Rasul wafat baru manusia bersepakat untuk memilih Abu Bakar, bukan Rasul yang menentukan Abu Bakar penggantinya. Wa in astakhlif fa anna Abu Bakrin qad istakhlaf. Nah, kalau saya tentukan pengganti ada contohnya juga, yaitu Abu Bakar menentukan pengganti. Lalu dia katakan fa Allah, demi Allah, ma huwa illa an dzakara Rasulullah SAW wa Abu Bakrin. Dia tidak lain hanya menceritakan tentang Rasul dan Abu Bakar. Fa'alimtu, saya tahu annahu lam yakun liya'dila bi Rasulillah SAW ahadan. Saya pun tahu nggak mungkinlah Umar mau berpindah dari apa yang dicontohkan oleh Rasul. Pasti yang lebih dipilih adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini barangkali yang makna lah dari firman Allah, wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa seolah-olah dalam Islam itu ya nggak ada syura gitu. Sebentar, kalau saya menggunakan istilah demokrasi, sebetulnya begini. Ya memang kalau demokrasi, al-khilafah Islamiyah itu demokrasi juga bukan, teokrasi juga bukan. Tapi ada syura juga di situ, wa amruhum syura bainahum gitu. Kalau demokrasi kan kekuasaan di tangan rakyat itu ya. Teokrasi Vatikan kayaknya teokrasi. Dan memang kalau Islam seperti itu enggak, demokrasi juga tidak, teokrasi juga tidak. Tapi dalam Islam ada syura, musyawarah, wa amruhum syura bainahum, termasuk menetapkan seorang pemimpin tadi. Jadi nggak juga monarki. Nah kalau yang ada sekarang kan sudah bukan
kekhalifan lagi, mau di Saudi, mau di yang lain, di Turki dan lain juga bukan yang seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Baik, ini tentang kenapa Umar tidak mengangkat seorang pengganti sepeninggalnya. Bab berikutnya, babun nahi an talabil imarah wal hirsi 'alaiha. Bab larangan meminta imarah, kepemimpinan atau jabatan, wal hirsi 'alaiha, dan tamak terhadapnya. Hadits Abdurrahman ibni Samurah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alil imarah. Wahai Abdurrahman bin Imarah, jangan kau meminta jabatan itu. Ada yang katakan tuh Nabi Yusuf minta jabatan. Minta nggak Nabi Yusuf? Nggak milih jabatan. Kan Al-Aziz sudah angkat dia sebagai orang dekat. Engkau menjadi orang dekat kami. Nah, dia milih jabatan yang tuh ngurus. Kalau sekarang mungkin kayak Menteri Perdagangan lah gitu apa. Dia milih jabatan itu, bukan tamak terhadap jabatan, bukan. Baik, saya lanjutkan. Fa innaka in utitaha an mas'alah wukilta ilaiha. Kalau engkau diberi imarah, kepemimpinan itu karena engkau meminta, maka dibebankan kepada engkau. Wa in utitaha min ghairi mas'alah. Tapi kalau engkau diberi hal itu bukan karena meminta, u'inta 'alaiha, maka engkau akan ditolong dalam hal itu atau untuk melaksanakan kepemimpinanmu. Nah, susah juga ya. Sekarang mekanismenya memang mencalonkan diri gitu ya. ya tapi Allah yang tahu. Apa dia tamak jabatan atau tidak. Kalau tamak jabatan, minta jabatan, ya sudah, nanti akan dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, hadits Abi Musa wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala Abu Musa katakan, aqbaltu ilan nabi. Aku datang ke tempat Nabi. Wa ma'ya rajulan minal asy'ariyin. Ahaduhuma an yamini wal akhar an yasari. Jadi Abu Musa menghadap Rasul. Di sebelah kanannya ada dua orang, satu di kanan, satu di kiri, dua-duanya dari Asy'ariyun. Dari kaumnya Abu Musa. Wa Rasulullah SAW yastaku kilahuma sa'al. Nabi sedang bersiwak. Kedua-duanya minta kepada Nabi. Maksudnya minta jabatan. Lalu Nabi kata, ya Abu Musa, atau ya Abdullah ibn Qais. Wahai Abu Musa, atau ya wahai Abdullah bin Qais. Abu Musa al-Asy'ari itu namanya Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Qultu, aku katakan, walladzi ba'atsaka bil haqq. Ma atla'ani ala ma fi anfusihima. Wa ma sya'artu annahuma yatlubanil amal. Ya Rasul, mereka berdua nggak ngomong masa. Jadi Abu Musa nggak tahu kalau dua sahabatnya tadi ingin minta jabatan kepada Rasul. Mereka tidak memberitahu aku tentang apa yang ada di dalam hati mereka. Wa ma sya'artu, aku juga nggak tahu, nggak merasa annahuma yatlubanil amal, bahwa dua orang ini minta jabatan kepada engkau. Fa'ka'anni anzuru ila siwaki. Seolah aku masih melihat siwak Rasul tahta syafatai, di bawah dua bibirnya, kolasot dia sudah nongol gitulah siwaknya. Faqal, lalu Nabi katakan, lan aula nasta'milu ala amalina man arada. Tidak akan, atau kami tidak akan mempekerjakan orang untuk mengurus pekerjaan kami ini kepada orang yang menginginkannya. Walakin idhab anta ya Abu Musa. Justru Abu Musa yang disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi pilih yang tidak tamak, yaitu sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Aw ya Abdullah ibn Qais ilal Yaman. Coba kamu pergi ke Yaman. Tsumma taba'ahu Mu'adz bin Jabal, kemudian diikuti oleh Mu'adz bin Jabal. Jadi Abu Musa al-Asy'ari, Mu'adz bin Jabal, bukan jadi amil Rasul sampai juga amilnya Al-Khulafaur Rasyidun. Jadi dia datang ke Yaman untuk menyeru mereka kepada Islam, juga untuk mengurus
kepemimpinan lah, termasuk memungut zakat dari zaman Rasul, Abu Bakar. Ini Mu'adz dia tukang pungut zakat di daerah Yaman. Maka ketika ini yang Mu'adz ya, bukan yang Abu Musa. Mu'adz di zaman Umar itu pernah membawa 1/3 zakat dari Yaman ke Madinah. 1/3 dibawa ke Madinah. Marah Umar, kenapa dibawa ke sini? Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, kalau masih ada yang membutuhkan saya nggak akan bawa ke sini. Jadi zakat itu benar-benar dipungut dari min aghniyaihim, lalu turaddu, dikembalikan ila fuqaraihim. Nah, itu zaman Rasul itu. Apa kalau sekarang istilahnya? Apa? Ya Allah, bukan. Otonomi daerah gitulah dalam masalah itu, masalah ekonomi tadi. Jadi bukan semuanya dikeruk dibawa ke pusat, itu enggak. Nah, diambil dari yang kaya, dikembalikan kepada yang fakir. Kalau ada sisanya baru dibawa ke Madinah. Nah, di zaman Umar sampai 1/3 dibawa ke Madinah. Marah Umar. Kenapa dibawa ke sini? Mana ada pemimpin begitu sekarang? Ada juga kok cuman segini setorannya. Kalau Umar itu kenapa dibawa ke sini? Nah, dari situ ada pelajaran juga bahwa ternyata zakat yang hanya dilola biasa-biasa saja, dipungut, dikembalikan lagi, ada sisanya masuk ke Baitul Mal, dalam tempo tidak lama itu sudah mengangkat kesejahteraan umat. Nah, bagaimana kalau kita punya Baitul Mal yang dilola lebih bagus lagi? Cuman biasa begitu saja ternyata sudah bisa mengangkat ekonomi masyarakat. Nah, itu zakat. Maka Allah katakan di Quran, yamhaqullahu riba. Allah menghapus riba. Apa yang dihapus? Hukumnya. Yani nggak boleh, diharamkan. Yang kedua, keberkahannya. Wa yurbis shadaqat, Allah menumbuh kembangkan sodako. Baik, ini sedikit nyimpang sedikit. Baik, jadi Rasul kirim Abu Musa, lalu diikuti oleh Mu'adz bin Jabal. Falamma qadima alaihi alqalahu wisadatan qal ingzil. Ketika Mu'adz bin Jabal datang ke Abu Musa, digelarlah untuknya wisadah, kayak bantal atau apa, mungkin maksudnya menghormati tamu lah. Kalau sekarang mungkin kayak orang Arab punya masanid itu yang buat nyender yang bulat-bulat. mungkin begitu kali. Ingzil, duduklah, turunlah. Fa idza rajulun indahu muthaq, tiba ada orang yang sedang diikat di tempatnya. Kemudian Mu'adz bertanya, "Mahada, apa ini?" Qal kana yahudiyan fa aslama tsumma tahawwada. Ini seorang Yahudi masuk Islam, dia murtad lagi. Murtad itu bukan sekedar keluar dari agamanya, dia dihadiskan kan mufarik anil jamaah, memisahkan diri dari jamaatul muslimin. Kalau ada yang kayak begini itu diminta untuk tobat dulu, kembali lagi. Kayak Ikrimah itu kan dulu pernah murtad lalu kembali lagi. Lalu Uyainah bin Hisan juga begitu, masuk Islam, murtad, kemudian tobat lagi. Nah, kemudian fa'amara bihi faqutila. Dia katakan, ijlis, duduklah. Qal la ajlisu hatta yuqtal. Enggak, saya enggak mau duduk hingga dia dibunuh. Qadaullah wa rasulih, itulah ketentuan Allah dan Rasulnya. Dia katakan 3 kali, fa amara bihi faqutila thumma tadzakara qiyamal lail. Setelah itu dua orang ini, Mu'adz dan Abu Musa, lagi mudzakarah, lagi diskusi tentang qiyamul lail. Faqala ahaduhuma, salah satu dari keduanya mengatakan, amma ana fa aqum wa anam. Kalau saya qiyam, saya juga tidur. Jadi ada saat qiyam, ada juga saat tidur. Wa arju fi naumati ma arju fi qaumati. Saya mengharap dalam tidurku itu apa yang aku harap dalam bangunku atau qiyamku. Maksudnya apa? Para ulama mengartikan begini, kalau dia tidur itu maksudnya biar nanti qiyamnya lebih kuat, lebih semangat, biar dapat pahala lebih banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik, sampai dengan hadis ini, hadis 1198, insya Allah yang akan datang kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Barangkali ada pertanyaan tentang hadis-hadis tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan. Tafadhalu. Kalau kita memilih pemimpin kayak sekarang ini gitu kan, kemudian terus pemimpinnya itu zolim, apakah kita kena dosanya juga Ustaz? Ya, ya. Yang ada di hadis-hadis itu ringkasnya bilang membenarkan kebohongan mereka, membenarkan kezaliman mereka. Nah, itu yang kita ikut dosa. Nah, kalau milih pemimpin ya cari pemimpin yang terbaik lah, yang terbaik, yang beriman, yang bertakwa dan seterusnya, kayak para sahabat memilih khalifah juga dipilih yang terbaik. Wallahu alam. Cuma saya nggak tahu mana ini yang terbaik. Yang terbaik. Kalau nggak ada yang terbaik, kata orang barat sana kan begitu ya. Orang yang bermata satu, raja di tengah-tengah orang yang buta semuanya. Matanya satu, raja dia, karena yang lain buta semua. Tapi masa iya kayak begitu? Enggak, insya Allah masih banyak lah yang baik. Ya, silakan. Fadal, silakan Pak Ji. Utsman, ya, ya. Itu melalui pemilihan. Betul, betul. Tapi dari Utsman bin Affan ke Ali juga tidak ada tidak penunjukan juga. Enggak penunjukan. Enggak. Jadi dipilih, cuma umat Islam sudah mulai pecah lah waktu itu, sudah mulai konflik. Nah, Utsman saja juga dulu Nabi pernah katakan nanti kamu akan dapat balwa tusibuh gitu lah Pak, ujian yang menimpa dirinya. Nah, kayak Umar kan Utsman di akhir kepemimpinan Utsman kan juga mulai ini kan, umat Islam mulai kacau lah. Enggak, nah jadi Utsman enggak menetapkan wakil. Jadi kalau nggak salah Pak Ustadz itu kan Utsman bin Affan juga dibunuh oleh Yahudi. Betul. Yang berpura-pura masuk Islam. Betul. Sehingga menjadi domba umat. Betul. Ya, ini kan berarti kan memang karena nanti Yahudi sampai akhir zaman juga akan melakukan seperti itu. Kita juga seperti ini kan kita lihat. Ya, betul. Ya. Begini, kalau kita lihat di Quran, kalau Bani Israel itu kadang-kadang disebut sisi positifnya, kadang-kadang disebut sisi negatifnya. Ahlul Kitab juga kadang-kadang disebut positifnya, kadang negatifnya. Kalau Al-Yahud itu kayaknya yang saya tahu yang mana ya, yang menerangkan tentang positifnya. Maka Israel itu sebetulnya kan Yahudi, tapi mereka nggak mau pakai nama Yahudi. Mereka pakai nama bapaknya Israel, lebih di general lagi biar lebih umum lagi gitu. Nah, kalau Bani Israel ya begitu, di Quran kadang-kadang sisi positif, kadang sisi negatif. Nah, realitanya ya begitulah sampai akhir zaman kayaknya, sebab nanti Dajjal juga keluar bersama 70 Yahudi dari Isfahan. Itu Nabi katakan begitu, keluarnya dari sana. Baik, dan ya memang benar kalau kita baca buku Freemasonry itu dua kekuatan besar di dunia itu yang membuat juga Yahudi, sekalipun berubah-ubah lah. Kalau dulu Barat Amerika, Timur Uni Soviet, yang Barat kapitalis, yang Timur sosialis, komunis. Sebetulnya tokoh-tokoh kapitalis itu kan orang Yahudi juga. Karl Marx itu juga Yahudi juga. Jadi benar ya Pak, semuanya Yahudi ya. Enggak, dulu saya masih remaja suka baca buku Freemasonry itu. Jadi disengaja dia bikin dua kekuatan besar, biar berantem, gampangnya begitulah. Dia ambil keuntungan di celah-celah tadi.
Apa iya ya? Ternyata benar. Ternyata benar. Ya, semuanya Yahudi. Bahkan semua pemikir yang kontroversial itu juga Yahudi. Charles Darwin itu juga Yahudi. Sigmund Freud itu juga psikolog yang kontroversial itu juga Yahudi. Jadi Yahudi juga. Memang dari sisi itunya pinter cerdik. Cuma ya licik juga itu. Pinter cerdik tapi licik juga. Alam yang ada yang saya tahu begitu di Quran, nggak pernah disebut positifnya. Di Indonesia apa ada? Ya kalau bangsa Yahudinya ya nggak bisa kan non Yahudi jadi bangsa Yahudi. Tapi yang ngikut tunduk kepada Yahudi juga ada kan. Freemasonry kan juga punya onderbo kan, yang berkedok sosial, berkedok lingkungan. Sebenarnya Yahudi juga di belakangnya. Zaman kemerdekaan dulu kayaknya juga ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam Freemasonry tadi, anggota Freemasonry. Lagi Pak Ustaz. Ya, fadhal. Sekarang ini kan saya dengar di Arab Saudi akan menggalakkan pariwisata. Ya. Dan akan membangun Madian Saleh. Ya. Akan membangun apa? Jadi di tempat itu yang Nabi Soleh. Ya, Nabi Soleh ya. Ya. Sekarang dari sana 22 km dari daerah itu akan membangun hotel-hotel segala macam dan akan menjadi pariwisata orang. Ya. Yang datang, makanya sekarang mulai visa Arab Saudi itu kan 90 hari. Kalau ya habis umroh mungkin bisa diarahkan ke sana. Ya. Padahal kan Nabi juga melarang sebetulnya. Betul. Kalau lewat di situ harus dipercepat. Betul. Ya. Tapi sekarang ini kan malah dibuka tempat itu untuk masyarakat. Ya. Seluruh dunia bisa datang. Ya, betul. Gimana Pak? Ya jelas bertentangan. Nah, dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ulama-ulama di sana yang harus lebih ya, kita juga dari Indonesia juga mesti suarakanlah hal itu. Tahu didengar atau tidak, ya tugas kita al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, terutama yang di sana, tapi juga benar-benar absolut kan itu nggak boleh salah dikit juga. Alasannya katanya supaya orang-orang lihat di sana bahwa pernah terjadi musibah menimpa umatnya Nabi Soleh. Mudah-mudahan kita tidak menjadi pelajaran lah begitu. Ya. Oh, boleh. Ya mestinya nggak begitu. Waktu Rasulullah SAW mau berangkat perang Tabuk, kan mampir di lembah itu sebentar untuk mengisi air lah kalau dulu. Nah, kemudian ketika melewati lembah di mana kaum Nabi Soleh diazab oleh Allah, Nabi suruh jangan kamu masuk illa antakunu bakin, kecuali kamu menangis. Kalau tidak nanti kamu bisa ditimpa seperti apa yang menimpa mereka. Jadi cepat, nanti jalannya cepat. Nah, kalau dibikin hotel ya, yang tempat-tempat mewah, bagaimana mau mau merenung ya? Kan malah berfoya-foya di situ, bisa ditimpa sama nanti seperti yang menimpa mereka. Ya jelas bertentangan, itu nggak sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasul. Memang tidak ada jaminan kan, kalau raja Saudi atau putra mahkotanya itu pasti benar, itu kan nggak ada. Kalau salah ya salah. Ya mudah-mudahan digagalkan Allah lah, digagalkan oleh Allah dengan cara Allah. Baik. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada sampai di sini.
Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.